Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang akan segera membagikan dividen yang ini bukan jumbo lagi, ini jumbo banget teman-teman. Karena ini adalah salah satu dividen terbesar yang pernah saya lihat. Mereka akan membagikan dividen sebesar 20-an triliun rupiah. Yakni adalah perusahaan salah satu bank terbesar di Indonesia, yakni adalah Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan kode emiten BBRI ya. Jadi seperti saya bilang tadi, mereka akan membagikan dividen yang sangat jumbo. Seberapa besar? Yakni sebesar Rp174 per lembar saham. Kalau kita hitung-hitung, maka dividen yield yang didapatkan daripada saham ini adalah sekitar 3%-an. Nggak sampai 4% ya, jadi ada sekitar 3%-an, hampir 4%. Jadi menurut teman gimana? Menurut teman-teman apakah cukup besar dividen yieldnya atau masih kurang nih? Kalau saya sendiri pribadi saya merasa masih kurang, jadi saya kurang tertarik dengan dividennya pada kali ini ya. Memang karena patokan dividen yield yang besar menurut saya adalah 10%. Biasanya perusahaan batubara sih yang bisa membagikan dividen yield sebesar itu. Nah, kalau untuk bank sendiri, kebanyakan ya sekitar 5% lah ya untuk yang cukup tinggi, termasuk BBRI ini dengan dividen yieldnya sebesar 3%-an ya. Tapi tidak apa-apa, kita lihat apakah ada nilai-nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan BBRI ini. Mereka akan membagikan dividen dengan comeback tanggal 10 Maret 2022. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti dividennya atau tidak, nanti boleh melalui video ini dipertimbangkan teman-teman. Kalau kita baca beritanya di sini, maka dividen yang dibagikan itu sebesar 26,4 triliun rupiah. Jumbo banget teman-teman, karena perusahaan yang satu ini memang juga jumbo banget. Dengan market cap nomor 2 di IHSG ya. Yang pertama dihuni oleh BCA, lalu yang kedua ini adalah BRI. Bergerak di bidang bank, cukup mainstream karena kita sudah banyak membahas banyak sekali perusahaan-perusahaan bagus yang bergerak di bidang perbankan. Karena memang bisnis yang satu ini dibutuhkan oleh banyak segmen-segmen masyarakat, dari yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Semuanya memerlukan bank untuk menjalankan setiap kehidupan mereka, ya mau itu dalam tabungan atau itu kredit. Kredit itu dibagi lagi, kredit konsumsi ataupun kredit usaha. Dan untuk BBRI ini, mereka kebanyakan bergerak di bidang UMKM. Jadi mereka dekat nih dengan para pengusaha-pengusaha lokal dari UMKM. Sehingga bisnis yang mereka jalani ini sangat dikenal oleh masyarakat luas. Kita tahu sendiri bahwa UMKM itu mengambil porsi ekonomi di Indonesia cukup besar. Kira-kira sekitar 90% roda ekonomi yang ada di Indonesia itu dijalankan oleh UMKM. Nah, bayangkan nih, sekitar 90% pasar ekonomi itu dipegang oleh UMKM. Lantas itulah yang membuat BBRI ini menjadi bank dengan aset yang cukup jumbo. Kita lihat di sini bahwa aset yang mereka miliki ini sebesar 1.678 triliun rupiah. Ini jumbo banget teman-teman. Tapi tetap aja masih kalah dengan Bank Mandiri ya dalam sisi aset, karena Bank Mandiri itu asetnya memang besar banget, berbeda dengan BBRI. Ya, kalau kita lihat di sini, aset daripada BMRI itu sebesar 1.725 triliun. Sedangkan BBRI itu masih di level 1.678 triliun rupiah malahan ya. Jadi masih beda sedikit. Tapi tetap BBRI ini merupakan nomor 2 di IHSG. Nah, kalau kita lihat BBRI ini dari bisnisnya tentu saja akan terus bertahan selama UMKM masih ada, selama UMKM masih bisa berjalan, maka BBRI ini akan mendapatkan pasar yang cukup besar di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, karena biasanya bank buku 4 atau dengan usaha level 4 itu bisa melakukan usaha di luar negeri. Misalnya untuk kegiatan kredit mancanegara, mereka juga bisa melakukannya. Jadi banyak sekali sumber-sumber pendapatan bank level 4, bank buku 4, termasuk BBRI ini ya. Jadi aman-aman aja. Sekarang kita akan melihat fundamental daripada Bank BRI ini dari sisi pemegang saham dan valuasi PER dan lain-lain. Pertama kita lihat dulu pemegang sahamnya. Ya, bisa membagikan dividen 26 triliun rupiah. Bagaimana sih, siapa sih pemegang saham daripada BBRI ini? Kita lihat di sini ada negara Republik Indonesia ya.
saya tetap mencarinya meskipun kita tahu ini informasi yang kita dapatkan sih kurang ada sangkut pautnya dengan perusahaan BBRI, tapi kita tetap baca. Dan kalau kita baca-baca di sini sih nggak ada masalah banget sih teman-teman, jadi aman-aman aja. Negara Republik Indonesia ya, pastinya harus aman sih teman-teman, biar negara kita dapat lebih damai ya. Dan juga banyak sekali sentimen-sentimen yang membuat bisnis BBRI ini dapat lebih enak lagi, lebih lancar lagi, yakni adalah tidak diwajibkan lagi tes PCR dan swab test untuk menaiki transportasi udara pesawat teman-teman. Jadi tentu saja ini akan men-trigger ekonomi lebih lancar lagi teman-teman ya. Tetapi tetap aja dengan adanya kabar ini saya lihat banyak sekali saham-saham alat tes yang dropnya parah banget, termasuk DGNS yang masuk watchlist kita ya. Udah ARB 2 hari ini teman-teman, karena memang ini efeknya bisa sampai jangka panjang. Kalau pandemi ini sudah mulai terkontrol menjadi endemi kayak penyakit flu pada biasanya, maka alat tes itu bisa aja jarang dipakai lagi. Nah, tapi untuk BBRI ini kabar baik, karena tentu saja ini akan merangsang ekonomi. Tetapi tetap ada sentimen negatif yang kita tahu, yakni adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Tentu saja ini akan mendampak besar pada dunia, di mana harga komoditas, batu bara, energi semuanya naik drastis. Ya, naik drastis tentu saja ini akan memicu inflasi, di mana inflasi ini akan mengurangi gairah ekonomi, gairah konsumsi yang akan berdampak buruk pada BBRI atau bank-bank lainnya. Tapi saya dengar sih udah ada gencatan senjata yang dilakukan antara kedua negara ini, tepatnya pada hari ini, hari Rabu jam 10 pagi, untuk mengevakuasi warga sipil yang ada di Ukraina. Ya, tentu saja ini pertanda baik juga sih, dimana kita berharap bahwa perang ini dapat cepat damai ya, supaya tidak berdampak lebih parah lagi pada psikologi antar dua negara-negara lainnya, dan juga ekonomi. Pokoknya banyak banget deh. Semoga damai ya teman-teman ya. Tentu saja dengan hal itu BBRI juga akan lebih senang, karena mereka juga akan semakin lancar bisnisnya. Lalu dengan posisi masyarakatnya sebesar 46%, jadi masih cukup aman. Lalu kita lihat fundamental daripada BBRI di sini. Ya, operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Operatingnya sangat sehat dengan PER 22 kali. Kalau bagi saya sendiri ini cukup mahal, dengan PBV-nya 2,4 juga cukup mahal bagi saya. Dengan operating profit margin 19%, nice, bagus juga. Net profit margin 17%, nice juga. Dengan quick ratio-nya 116%, aman-aman aja. Lalu kita cek turnover-nya ya. Meskipun kita tahu ini pasti liquid banget sahamnya. Nomor 2 valuasi market cap terbesar di IHSG, pastinya liquid banget. Ya, tapi tetap kita cek karena kita perlu memastikan, yakni dengan turnover 876 billion atau miliar. 800-an miliar rupiah. Biasanya pernah sampai capai 1 triliun lebih, tapi hari ini tidak. Tapi nggak apa-apa, udah cukup liquid banget ini. Hari ini naik sampai 3%. Ini karena memang banyak sekali dana asing yang masuk ke IHSG. Ya, banyak banget. Triliunan rupiah sudah masuk ke IHSG dari dana asing. Ya, karena memang sentimen negatif di Eropa sana yang lagi ada perang. Karena itulah banyak dana asing dari Eropa, Amerika masuk ke Indonesia. Ya, tapi kalau misalnya perangnya udah lebih reda nih, udah damai nih, apakah dana asing itu akan cabut dari Indonesia? Pastinya ya teman-teman ya, karena investor itu akan mencari pasar yang memiliki prospek yang bagus. Nah, kalau misalnya Indonesia udah mulai mahal nih, nanti mereka akan cabut. Jadi untuk investasi seperti ini juga harus tetap melihat situasi ya, maupun mikro maupun makro. Tapi untuk BBRI ini memang kenaikannya pada hari ini tidak dilepaskan daripada banyak dana asing yang masuk. Ya, jadi untuk kedepannya boleh kita pantau bagaimanakah dana asing itu akan masuk atau keluar. Ya. Lalu bagi teman-teman yang tertarik dengan dividen BBRI boleh dipertimbangkan melalui video yang kali ini. Demikianlah pembahasan tentang Bank BRI, bank salah satu yang terbesar di Indonesia dengan nomor 2 market cap di IHSG yang akan segera memberikan dividen 20-an triliun rupiah per perusahaan. Kalau untuk per lembar sahamnya itu sebesar 174 rupiah per lembar saham. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.